打断手脚，逐出凌霄阁。企图杀我，曹师兄。若不是我及时阻止，我这个人见不惯无理断儿了。 Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Tidak jauh dari sana terdengar suara minuman. Seiring suara itu melihat sekeliling, alis Yang Kai sedikit berkerut. Pria yang memanggilnya adalah seorang pemuda berusia 27 tahun. Yang Kai tahu bahwa Cao Wenwen dari Aula Penegakan Hukum telah memerintahkannya dan Li Yuntian untuk ditangkap di penjara Sen beberapa bulan yang lalu. Cao Wenwen berjalan ke Yang Kai dengan tatapan dingin di matanya. Ada apa, saudara seperguruan? Cao Wenwen tidak berbicara. Dia hanya melambaikan tangan dan mengeluarkan sebuah benda dan menembak Yang Kai. Yang Kai mengulurkan dua jari dan meletakkan benda ini di tangannya. Wajah Cao terkejut, dia jelas tidak menyangka bahwa kekuatan gelap yang melekat padanya dengan mudah diselesaikan oleh Yang Kai. Yang Kai melihat benda di tangannya. Itu adalah surat, tetapi dia tidak segera membukanya. Perintah promosi. Cao Wenwen menjelaskan dengan wajah serius. Menurut perintah Presbyterian, Yang Kai, seorang murid uji coba, menerobos ke alam Kaiyuan dan harus dipromosikan menjadi murid biasa. Cao Wenwen mengangguk, kamu telah menjadi murid percobaan selama 3 tahun, tetapi kamu belum dapat menaikkan tubuhmu. Itulah sebabnya aku menurunkanmu sebagai murid uji coba. Namun, kamu bekerja keras dan akhirnya berhasil menembus alam Kaiyuan. Dewan Presbyterian berunding dan memutuskan untuk memberimu kesempatan untuk dipromosikan. Cao Wenwen berkata, selama kamu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Dewan Tetua, kamu dapat dipromosikan dari murid percobaan menjadi murid biasa. Di generasi Paviliun Lingqiao sebelumnya, kamu adalah satu-satunya yang telah memenangkan kehormatan ini. Ini adalah kesempatan yang langka. Saudara seperguruan yang harus memanfaatkannya dengan baik. Tidak tertarik. Yang Kai melambaikan tangan dan melemparkan kembali perintah promosi tersebut. Begitu wajah Cao berubah, dia mengambilnya dan berkata tajam, Yang Kai, ini adalah perintah Dewan Tetua. Apakah kamu berani menolak? Ada apa dengan Dewan? Aku tidak mencuri, aku tidak merampok. Aku jujur, aku adalah murid percobaan Paviliun Lingqiao, apakah mereka ingin memaksaku untuk dipromosikan? Ternyata kau hanya orang yang biasa-biasa saja. Cao Wenwen mencibir sinis. Perintah promosi ini seharusnya diberikan kepada Yang Kai ketika ia diselamatkan dari penjara Sen oleh Suyan. Namun, Yang Kai pergi ke lembah Jiuyin bersama Xian Ningxiang. Dalam 2 hari setelah kepulangannya, Dongtian muncul kembali, yang telah tertunda hingga sekarang. Jika aku biasa-biasa saja, kau tidak masuk hitungan. Yang membuka mulutnya dan berjalan melewati Cao Wenwen. Cao Wenwen marah dan menarik perhatian banyak murid Paviliun Lingqiao. Jangan berpikir kau bisa sombong jika kau mendapat beberapa kesempatan mewarisi Dongtian. Kau bukan satu-satunya yang memiliki petualangan di sana. Jika kau berani mengabaikan perintah Presbyterian, kau akan tahu konsekuensinya. Pergi. Yang Kai menoleh ke tubuh Cao. Di depan Paviliun Seni Bela Diri, suasana menjadi sunyi. Banyak murid Paviliun Lingqiao melihat pemandangan itu di mata mereka dan sangat terkejut. Yang Kai mengabaikan perintah Dewan Presbyterian. Ini tidak dapat dipercaya. Bagi mereka, perintah Dewan Presbyterian adalah aturan emas. Ketika perintah diberikan, bagaimana mungkin mereka berani menolak? Tetapi baru saja, tepat di depan mataku, seorang murid uji coba menolak perintah yang diberikan oleh Presbyterian. Wajah Cao Wenwen pucat pasi dan berdiri di tempat yang sama, dia kesal dan bingung. Namun, penatua itu berkata pada dirinya sendiri bahwa dia ingin Yang Kai mengambil alih perintah promosi dan menyelesaikan tugas sesuai instruksi. Cao Wenwen juga diam-diam melihat tugas itu. Pergi ke tempat jahat Chang Yun sendirian dan bunuh penjahat yang kekuatannya tidak lebih rendah darimu. Tugas ini sederhana dan sulit diucapkan. Tanah jahat Chang Yun adalah tempat berkumpulnya para pejuang jahat yang tak terhitung jumlahnya. Jika kamu dapat bertemu dengan satu orang jahat, kamu dapat dengan mudah menyelesaikan tugas tersebut. Namun, jika kamu tidak beruntung dan bertemu dengan beberapa orang yang kuat, bahkan para tetua pun tidak akan dapat melarikan diri. Cao Wenwen berpikir bahwa Yang Kai akan mengambil alih tugas tersebut dalam hal apapun, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia begitu berani sehingga dia menolak perintah yang diberikan oleh Presbyterian di depan umum.
Pagi-pagi sekali, suasana hati Cao Wenwen yang buruk, wajah Yang Kai sedikit muram. Jika bukan karena lelaki yang telah menunjuknya untuk datang ke paviliun Ling Qiao 3 tahun lalu, dia tidak akan datang jauh-jauh ke sini. Tetapi mengapa dia datang ke paviliun Ling Qiao sendirian? Apa hubungannya tempat ini dengannya? Setelah lebih dari 3 tahun di keluarga, Yang Kai tidak memiliki rasa memiliki terhadap paviliun Ling Qiao. Saat berjalan, seseorang di belakang menyusulnya dengan tergesa-gesa. Saudara seperguruan muda Yang Kai menghentikan langkahnya dan menoleh untuk melihat. Ternyata pengunjung itu adalah Lan Chudi. Meskipun tidak terlalu menyenangkan di warisan Dongtian, dia adalah teman sekelas, dan dia tidak memprovokasi dirinya sendiri. Yang Kai sabar dan berkata, "Kakak Lan." Lan Chudi tersenyum, dia menatap Yang Kai secara dan berkata, "Kupikir kau tidak akan pernah memperhatikanku mulai sekarang." "Tidak apa-apa, kakak senior harus mengkhawatirkannya." Yang Kai tersenyum lembut. Blucu menatap Yang Kai, dan dia berkata sambil tersenyum. "Di warisan Dongtian, itu salahku. Aku harap adik junior tidak mengingat kesalahan itu. Jangan khawatirkan aku." Tersenyum tipis, Yang Kai menggelengkan kepalanya. "Kakak senior serius, ini bukan masalah besar. Kakak junior bisa mengatakan itu, aku merasa jauh lebih baik. Mengapa kamu menolak perintah Dewan Presbiterian? Akan ada masalah. Bukankah Cao Wenwen mengatakan bahwa aku adalah orang yang biasa-biasa saja? Jika kamu biasa-biasa saja, kamu tidak perlu memikirkan promosi. Hari ini tidak ingin berbicara dengan orang-orang, permisi, selamat tinggal." Lan Chu tertegun dan mengangguk sambil tersenyum. Yang Kai kembali ke guanya lagi. Xia Ningxiang sudah pergi, ada 2 pot tanaman pot lagi di sini. Yang Kai tampak familiar dan berpikir bahwa ini seharusnya 2 pot yang diletakkan di konter aula sumbangan. Pada hari kerja, saya sering melihat lelaki tua Meng mengurus 2 pot barang ini, tetapi sekarang mereka dipindahkan ke sini oleh Xia Ningxiang. Di paviliun Ling Qiao, tetapi karena penolakan Yang Kai, memicu arus bawah yang melonjak. Di tempat tinggal tetua, Cao Wenwen melaporkan apa yang terjadi di pagi hari dengan marah. Setelah mendengarkan, Wei Sitong tersedak seteguk teh. Dia menolak. Tetua itu memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Yang Kai begitu berani. Cao Wenwen tidak dapat menahan amarahnya dan berkata. Dia tidak hanya menolak, tetapi dia juga memfitnah otoritas presbiterian di depan banyak saudara dan saudari sepelatihan yang lebih muda. Dia sangat pintar dengan keterampilan bela diri yang tidak diketahui dalam warisan Dongtian, dia mengira dirinya adalah seorang tokoh, jadi dia tidak memperhatikan asosiasi tetua. Orang ini harus dihukum berat, jika tidak, sulit untuk meyakinkan publik. Jika perintah presbiterian di masa depan, murid manapun dapat menolak, maka diam. Wei Sitong menepuk meja dengan keras dan menatap Cao Wenwen dengan marah, dia menolak. Kau tidak akan memaksakan perintah kepadanya dan membiarkannya menerimanya. Namun, melihat wajah suram tetua, Cao Wenwen tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Pergilah, tidak peduli metode apa yang kau gunakan, bahkan jika kau berlutut dan memohon padanya. Cao Wenwen tertegun, berlutut dan memohon padanya. Ya, Cao Wenwen, cepat kembali. Di loteng kedua tetua, Su Xuanwu duduk di tanah dengan lutut bersilang. Di depannya ada papan catur dengan Gemini hitam dan putih yang saling bersilangan. Seorang murid di dekatnya melaporkan sesuatu. Setelah mendengar ini, Su Xuanwu menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya, menolak. Murid Gongsheng berkata, ya, menolak dengan terang-terangan dan menantang. Raut wajah Su Xuanwu berubah. Setelah sekian lama, dia tertawa terbahak-bahak. Pada hari itu, penjaga toko mimpi Meng memberikan perintah kepada Dewan Presbiterian untuk mempromosikan Yang Kai menjadi murid biasa. Wei Sitong harus melakukan sesuatu di tengah-tengah. Niat awalnya adalah untuk mencoba, tetapi dia tidak ingin semuanya berjalan seperti yang diharapkannya. Penolakan Yang Kai secara langsung membuat dia terkejut. Tetua kedua, bukankah kita harus bertarung? Penolakan Yang Kai pasti akan mendapat masalah. Murid itu bertanya lagi. Tidak, Su Xuanwu menggelengkan kepalanya perlahan. Tidak apa-apa, lihat saja nanti. Wei Sitong, aku mengerti bagaimana kamu bisa menjelaskannya kepada pemimpin kali ini. Tentu saja, Yang Kai tidak tahu bahwa tindakannya yang tidak disengaja itu akan melibatkan begitu banyak masalah. Saat ini, Yang Kai duduk bersila di pintu masuk gua. Sehari kemudian, Yang Kai memanggil iblis di dalam hatinya. Dalam sekejap, udara hitam terbang keluar dari aliran naga yang terperangkap. Apa yang kamu temukan di sana? Yang Kai bertanya.
Budak tua itu tidak berani masuk lebih dalam. Dia hanya menyerap beberapa roh jahat di bagian bawah gunung. Dia tidak menemukan banyak. Namun Tuan Muda dapat yakin bahwa setelah budak tua pulih lebih kuat, dia dapat masuk lebih dalam, jawaban iblis. Yang Kai mengangguk, berjongkok dan menyentuh ginseng iblis Yin Yang, menuangkan setetes cairan yang ke dalamnya, dan berkata, kamu dapat menyerap yang di sini. Ingat, jika kedua wanita yang kamu lihat datang ke sini, kamu harus melarikan diri, oke? Tuan kecil, apakah ini perjalanan yang panjang? Tanya iblis itu. Baiklah, pergilah jalan-jalan, dan kamu akan ikut denganku. Ada sedikit kegembiraan dalam nada iblis itu, Tuan kecil, jika kamu bertemu seseorang yang dapat dibunuh kali ini, jangan biarkan dia pergi. Kerucut jiwa budak tua yang rusak tidak dapat diperbaiki tanpa roh manusia. Semakin banyak roh yang kamu serap, semakin kuat perannya. Jika itu dapat dipulihkan sepenuhnya, jika kamu tidak menjadi tuan rumah harta ini, kamu dapat mendominasi wilayah dan memerintah dunia. Yang Kai tersenyum. Jelas, dia tidak akan tersihir oleh kata-kata iblis. Dia ingin keluar dengan pertimbangannya sendiri. Pertama-tama saya baru saja menolak perintah promosi, dan saya khawatir akan sangat merepotkan untuk tetap bertahan. Kedua, dia juga menganggap bahwa kultivasi ganda Suyan dalam He Huan Gong membuatnya tidak dapat mengendalikan pikirannya. Jika dia tinggal di sini, dia akan kesulitan mengendalikan keinginannya. Jurus hati es yang dia latih ditakdirkan untuk tidak membuat hatinya terlalu terguncang. Begitu dia pergi, dia akan membantunya menghancurkannya. Dia harus melawan dengan sekuat tenaga, yang sangat bermanfaat bagi kultivasinya. Poin ketiga adalah bahwa untuk pertimbangan sendiri, kultivasi keadaan dinamis Qi bukan hanya meditasi. Hanya melalui hidup dan mati kita dapat tumbuh dengan cepat. Memikirkan kesenjangan kekuatan antara dirinya dan Suyan, Yang Kai merasa bahwa dia tidak bisa lagi tinggal di klan dan menjalani kehidupan yang bebas. Meninggalkan sepucuk surat di gua, Yang Kai pergi dan meninggalkan paviliun Ling Qiao sendirian di malam hari. Yang Kai tidak dapat melihat di dahan pohon, sosok hijau berdiri di sini, menatapnya dengan tenang. Lama sekali, sebuah suara tua terdengar di belakangnya, embun malam begitu pekat, istirahatlah lebih awal. Nada suaranya, penuh dengan ketidakberdayaan dan cinta. Xia Ningxiang memeluk lengannya, sedikit kedinginan. Meninggalkan paviliun Ling Qiao, Yang Kai tidak memikirkan tempat yang bagus untuk dituju, hanya dengan santai menemukan arah, api di bawah kedua kakinya tiba-tiba muncul, angin bertiup kencang. Suatu malam, 2 atau 300 mil jauhnya dari paviliun Ling Qiao. Suatu malam berlari kencang, tanpa diduga membiarkan pikiran Yang Kai terbenam dalam suasana persepsi. Dari lembah Gunung Jiuyin, Yang Kai secara kasar memahami cara menggunakan vitalitas untuk meningkatkan kecepatannya, dan kemudian meneruskan beberapa percobaan di Dongtian, dan efeknya cukup bagus. Tetapi ini hanya penggunaan vitalitas secara kasar, tidak ada rutinitas yang pasti. Ketika menghadapi musuh, seni bela diri yang kuat tentu saja penting, tetapi jika memiliki gerak kaki yang sangat baik, juga dapat membuat orang lebih kuat dan lebih mudah menghadapi serangan musuh. Yang Kai menyadari hal ini ketika dia membunuh Long Hui. Long Hui memainkan Yang Kai untuk waktu yang lama dengan serangkaian gerak kaki. Gerak kaki juga merupakan hal yang paling kurang dimiliki Yang Kai sekarang. Yang Kai tahu bahwa dia hanyalah seorang seniman bela diri kecil di lingkungan pneumatik. Tetapi dia dapat menemukan cara yang paling masuk akal dan efektif untuk menggunakan vitalitas dari jalan dan larinya sendiri, memikirkan cara meningkatkan kecepatannya dan cara membuat vitalitas terkecil memainkan efek terbesar. Dalam pemahamannya, tindakan Yang Kai tampak aneh, wajahnya bingung, seolah-olah dia kehilangan jiwanya, tetapi kakinya terus bergerak. Sesekali, mereka berlari kencang ke timur sejauh puluhan mil, terkadang berbelok ke selatan, berjalan perlahan sejauh lebih dari 10 mil, terkadang ke barat, atau ke utara lagi. Saat melintasi gunung dan air, kecepatannya terkadang cepat atau lambat, dan arahnya tidak pasti. Sesekali, dia menabrak pohon besar atau jatuh ke genangan air, membuatnya berantakan dan berpakaian compang camping. Namun, Yang Kai tidak peduli. Hanya ketika dia kelelahan, dia akan berhenti sebentar, menemukan beberapa binatang buruan dan melakukan perjalanan tanpa tujuan ini setelah pulih. Iblis itu ketakutan. Dengan pengalamannya, dia tahu apa yang sedang dilakukan Yang Kai. Dia terkejut karena dia tahu. Hanya seorang seniman bela diri dalam keadaan dinamis Qi yang dapat jatuh ke tingkat persepsi yang dalam ini. Ia tampaknya menyatu dengan langit dan bumi, dan pikiran serta tubuhnya menyatu.
Ini hanya membalikkan kondisi iblis. Meskipun dikagumi, iblis juga agak tidak setuju. Bagaimanapun, kekuatan Yang Kai terlalu rendah, bahkan dalam persepsi, dalam penciptaan, tidak mungkin untuk mendapatkan sesuatu yang terlalu mendalam. Menurut gagasan iblis, jika punya waktu untuk berlarian, sebaiknya mencari tempat untuk memurnikan beberapa harta rahasia yang dapat menerbangkan orang. Dengan bantuan harta ini, tidak perlu menggunakan kaki untuk pergi ke jalan. Namun, mengingat kepribadian Yang Kai, iblis masih tidak berani mengatakan apa yang dipikirkannya, karena semua metode alkimia rahasia yang ia ketahui sangat jahat. Mereka perlu melelehkan tubuh dan tulang manusia dan menyegel jiwa. Jika ini dikatakan, itu harus ditolak oleh Yang Kai. Dalam keadaan terburu-buru selama lebih dari 10 hari, Yang Kai masih tenggelam dalam persepsinya, dan ia tidak tahu berapa mil yang telah ia tempuh. Namun, pemahamannya tentang gerak kakinya sendiri belum banyak berkembang, tetapi dia memiliki sedikit pengalaman dalam mengendalikan vitalitasnya. Dulu, ketika kecepatan Yang Kai meningkat tajam, 2 kelompok api akan muncul di bawah kakinya. Namun sekarang, cahaya api telah menghilang, dan bahkan dia tidak dapat merasakan banyak fluktuasi energi saat berjalan dan berlari kencang. Tidak hanya itu, tetapi juga jejak pemberontakan vitalitas secara bertahap mereda. Tidak lagi terjadi ketika seseorang dipromosikan, seseorang dapat melihat melalui kedalamannya hanya dengan sekali pandang. Beberapa hari kemudian, Yang Kai yang tadinya berlari kencang, tiba-tiba melambat dan berjalan seperti berjalan santai. Setelah beberapa saat, ia seperti sedang kesurupan. Ketika ia muncul kembali, jaraknya lebih dari 10 kaki. Ia masih dalam keadaan kesurupan. Ketika sosok itu menghilang, Yang Kai kembali ke posisi semula, seolah-olah ia tidak pernah bergerak. Langkahnya masih lambat dan santai. Sesaat kemudian, situasi aneh ini muncul lagi, tetapi kali ini sosok Yang Kai berkedip lebih dari sekali. Suatu hari demi hari, sosok Yang Kai berkedip 7 kali, dan ketika ia tenang, ia telah mencapai 100 kaki jauhnya. Kulitnya agak kemerahan, ia menarik napas dalam-dalam, mulut Yang Kai muncul dengan senyuman. Suara iblis terdengar tepat pada waktunya. Selamat kepada Tuan Muda karena telah menempa langkah kakinya sendiri. Kekuatan ilahi Tuan Muda, pemujaan budak tua. Jangan menyanjung. Yang Kai menjawab, menurutmu, bagaimana dengan langkah kaki ini? Iblis itu merenung sejenak, lalu berkata, dengarkan kebenaran atau kebohongan, Tuan Muda. Mari kita dengarkan kebohongannya dulu. Suara iblis itu langsung terdengar. Gerakan kaki ini tak tertandingi di dunia. Tidak seperti dunia yang memilikinya. Tidak ada jejak yang bisa ditemukan saat Anda bergerak, saya belum pernah melihat gerakan kaki yang begitu indah dalam hidup saya. Saya tidak tahu bagaimana mengomentarinya. Yang Kai tertawa. Apa yang Anda katakan terlalu salah. Katakan yang sebenarnya. Iblis itu berkata, Tuan Muda menciptakan gerakan kaki seperti itu dengan keadaan gerakan Ki. Saya sangat mengaguminya. Namun, gerakan kaki ini tidak sempurna, jika Anda menggunakan gerakan kaki ini untuk menghadapi prajurit tingkat yang sama, seharusnya tidak ada masalah besar. Tetapi jika Anda menghadapi lawan yang lebih kuat, akan sulit untuk menggunakannya. Terlebih lagi, gerakan kaki ini adalah teknik berskala kecil, yang tidak cocok untuk perjalanan jarak jauh. Terlebih lagi, saya pikir Tuan Muda hanya dapat menggunakan gerakan kaki ini selama 7 detik, dan kemudian dia tidak akan berhasil. Saya khawatir itu adalah batas Anda. Yang Kai mengangguk dan mengakui iblis itu. Kekuatannya saat ini masih terlalu rendah, tidak dapat merasakan hal-hal yang terlalu dalam. Sangat memuaskan untuk menciptakan gerakan kaki Anda sendiri. Ketika kekuatan ditingkatkan di masa mendatang, tidak apa-apa untuk memiliki pemahaman dan koreksi yang baik. Terlebih lagi, hasil panennya tidak hanya untuk menciptakan rangkaian gerakan kaki ini, tetapi juga untuk mempelajari cara menyembunyikan vitalitasnya selama perjalanan. Ketika dia tidak bertarung dengan orang lain, Yang Kai terlihat seperti orang biasa sekarang. Bahkan jika dia bertarung, dia tidak akan marah seperti sebelumnya, kecuali dia menggunakan kekuatan Ao yang pantang menyerah.